Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya. Ingat dosa kita begitu banyak dengan hajat kita yang sangat banyak. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki dosa. Beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya. Apa janji Allah bagi orang yang beristighfar? Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitupun dengan jodoh. Kita banyak saja beristighfar, terus memperbaiki diri, melakukan yang terbaik. Maka atas izin Allah, Allah pun akan pasangkan kita dengan laki-laki yang terbaik pilihannya. Mau nggak? Jangan kita itu kepengennya, ya Allah aku maunya dia, ya Allah. Kalau nggak dia, aku kayaknya lebih baik mati aja deh. Ada kan yang kayak begitu modelnya? Pokoknya aku maunya sama dia, karena aku pacarannya udah 10 tahun ya Allah. Kami backstreet ya Allah. Kami udah pacaran dari SMA ya Allah. Ingat, yang paling tahu yang terbaik dalam hidup kita semua hanyalah teman-teman. Lebih kepengen mana? Menikah dengan pilihan teman-teman atau menikah dengan pilihan Allah? Sekarang Yunda tambah pertanyaannya. Teman-teman lebih pengen mana? Menikah dengan orang yang teman-teman cintai atau menikah dengan orang yang Allah cintai? Benar ya? Benar ya? Awas loh, kalau ada laki-laki soleh datang ke rumah kalian lalu dia tidak membawa mobil Lamborghini, dia belum punya kerja, dia hanya guru ngaji yang bergaji 500.000 per bulan, awas ya kalau ditolak. Ini juga untuk para ibu, lebih kepengen putri kita menikah dengan laki-laki yang kita suka. Ingat ya ibu-ibu nih, bapak-bapak nih yang punya anak. Kita lebih kepengen anak kita menikah dengan orang yang kita suka, atau kita lebih kepengen anak kita menikah dengan orang yang Allah suka? Jawabannya apa Bu, Pak? Betul ya? Betul. Awas ya, nanti kalau ada datang melamar seorang laki-laki yang cuma bermodalkan pena, yaitu Ustadz Salim Afilah, tapi dia soleh dan dia bertujuan kepada akhirat, berikhtiar rajin untuk dunianya, jangan ditolak. Teman-teman tahu Ustadz Salim Afilah? Beliau ketika melamar istrinya itu, maharnya itu adalah pena. Apa? Teman-teman sekarang kalau dilamar pakai pena mau tidak? Nggak mau. Pena buat apa Teh Yunda? Dijual juga nggak laku. Tapi wanita soleha dan orang tua yang solih-solihah tidak melihat dengan apa yang dia bawa saat itu. Bukan penanya yang dilihat, tapi bagaimana akhlak dari laki-laki yang datang, bagaimana agama dari laki-laki yang datang ini. Makanya Rasul berpesan bagi para wanita, kalau ada laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, maka menikahlah engkau dengannya. Terlepas hari ini gajinya masih 500.000, terlepas hari ini gajinya mungkin masih 2 juta di bawah UMR, terima. Dia datang
untuk melamar kita, menghalalkan kita, tidak mau menzinahi kita, maka laki-laki ini jauh lebih baik daripada mungkin yang lebih kaya tapi ngajak kita pacaran. Begitupun dengan laki-laki. Rasul berpesan, nikahilah olehmu seorang wanita yang baik kehormatannya, baik nasabnya, baik hartanya, baik agamanya. Tapi kata Allah, pilihlah yang punya kebaikan agama. Maka tangan para laki-laki ini akan selamat. Kenapa? Banyak laki-laki yang awalnya dia jujur, dia nggak mau korupsi, tapi begitu dia menikahi wanita yang buruk agamanya, maka itulah yang menyebabkan para suami ini korupsi di kantornya. Kenapa? Wanita di rumahnya sibuk, Mas, ini gelang saya ini kok nggak nambah-nambah ya, Mas, ini baju saya kok nggak ganti-ganti ya gamisnya, Mas, terus aja menuntut, bukan membimbing, bukan saling, tapi terus saja menuntut. Maka itulah yang membuat para laki-laki dan perempuan sama. Pilihlah yang memiliki kebaikan agama, pilihlah yang memiliki kebaikan akhlak. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman hari ini bertanya kemana seharusnya kita labuhkan cinta kita untuk pertama kali, maka cinta itu labuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodenis dulu waktu masa jomblo, cintanya dilabuhkan ke siapa? Apakah ke calonnya lebih dulu atau ke Allahnya lebih dulu? Harus ke Allahnya dulu. Harus ke Allahnya dulu. Maka ketika kita sudah mencintai Allah di atas segala-galanya, maka Allah pun akan kirimkan seorang pasangan yang mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Enak tahu menikah dengan orang yang sangat cinta kepada Allah. Enak banget. Kalau dia, ini dikatakan oleh Rasul, enaknya menikah dengan laki-laki yang mencintai Allah. Enaknya menikah dengan wanita yang mencintai Allah. Lihat, kalau dia tidak suka kepada kita, dia tidak akan menyakiti kita. Betul? Kalau dia mencintai kita, maka dia akan memuliakan kita. Enak tidak? Saya dulu awal nikah sama Ko Denis ada ketakutan tersendiri karena kami itu 5 menit lagi. Sedikit sekali waktunya ya. Masih awal ini. Saya awal menikah dengan Ko Denis itu ya, saya takut dia bakal memuliakan saya enggak ya. Tapi begitu saya ketemu hadis ini terjawab sudah. Kalau dia tidak menyukai kita karena mungkin bukan kita tipenya, karena kita dijodohkan. Karena mungkin saya tidak sesuai tipenya, tapi yang membuat saya yakin pada saat itu adalah dia mencintai Allah atau tidak. Karena kalau dia mencintai Allah, maka kalau dia tidak menyukai saya, dia tidak akan berani menyakiti saya. Kenapa? Karena laki-laki yang beriman takut kepada Allah. Kalaupun dia nanti mencintai saya, maka aku yakin dia pasti memuliakan istrinya. Maka untuk yang belum menikah, coba angkat tangan yang belum menikah. AA juga belum nikah. Usia berapa? 24. Masya Allah, dewasa ya. Bercanda, Ko Denis ini usianya udah 32, tapi mukanya kayak 17 tahun ya. Bahaya ini ya. Kebanyakan yang belum menikah ada satu rumus sederhana, tapi ini kaya nilai tauhid. Ini saya rumuskan sendiri. Bagi para single lila ya, itu harus punya rumus 3M 3B. Apa? Yang laki-laki apa rumusnya? Ya, 3M 3B. Apa itu? M yang pertama adalah menerima. Apa? Ketika hari ini kita masih sendiri, nggak usah maksain diri. Apa? Nggak usah maksain diri. Kalau kita memaksakan kehendak kita, itulah yang menyebabkan hidup kita tidak tenang. Jadi, terima keadaan kita hari ini, kita single, it's okay. Emangnya kenapa kalau saya sendiri? Kan gitu. Jangan kita terlalu memikirkan perkataan manusia. Ya.
Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mencintaimu tidak butuh penjelasan darimu, dan orang yang membencimu nggak percaya kamu gitu. Jadi nggak usah terlalu menyibukkan diri kita kepada penilaian makhluk. Jadi yang pertama, bagi para jomblo fi sabilillah, yang pertama menerima. Ya Allah, coba kita bareng-bareng bilang, ya Allah. Mana suaranya? Ya Allah, saya menerima takdir darimu. Ya Allah, saya menerima hari ini saya masih sendiri. Perasaan menerima itu akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Quran surat Al-Fajr 4 ayat terakhirnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang dipanggil Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana karakter orang yang tenang itu? Dia selalu menerima ketentuan dari Allah. Kenapa kita sedih ketika dikatakan jomblo? Karena kita tidak menerima. Saya tidak terima. Usia saya sudah 30 tapi saya masih sendiri. Bagaimana tidak terima? Orang tanda terimanya sudah ada, kan gitu. Jadi yang pertama menerima, terima. Apapun kepahitan dalam hidup kita, yuk kita bermujahadah. Ya Allah, saya menerima. Hari ini saya masih sendiri. Ya Allah, yang belum dianugerahkan keturunan, jangan dilawan. Takdir itu jangan dilawan, terima. Ya Rob, saya menerima. Hari ini saya belum memiliki keturunan. Saya yakin pasti ada ibrah di balik ini semua. Saya yakin pasti ini yang terbaik dari Engkau. Saya menerima, ya Allah. Coba belajar, apapun yang terjadi, hinaan, bulian, coba kita mengucapkan, ya Allah, saya menerima itu semua. Sepakat? Yang pertama tadi, M yang pertama menerima. M yang kedua mengikhlaskan. Apa? Yang kedua apa? Mengikhlaskan. Ikhlas dengan ridha itu berbeda, karena ikhlas digunakan dalam beramal. Contoh sederhana, jomblo fisabilillah, kita sholat, kita ngaji seperti ini, kita perbaiki bacaan Al-Quran, ikhlas, mukhlishan lahuddin, melakukannya semata-mata hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk dapat jodoh. Hadir ke kajian bukan untuk ketemu jodoh yang soleh, tapi agar Allah ridho. Melakukan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah, maka Allah pun akan sandingkan kita dengan laki-laki yang melakukan segala sesuatunya karena Allah. Kenapa seperti itu Teh Yunda? Rumusnya sederhana. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nih, kalau mau nikah minimal ayat ini dihafal. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Siapa yang tahun ini harapannya menikah? Yang lain gak punya harapan? Belum mau. Ya. Yang angkat tangan sudah hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21 belum? Belum. Nah, berarti sekarang coba hafalkan. Ya. Yang sudah hafal ada? Maju ke depan. Ada hadiah, boleh foto di luar. Nah, ayo. Wa min ayatihi. Yuk, lanjutkan. Mangga, ayo Teteh, ini hafal nih yang sebelah sini, yuk silahkan. Yang Ikhwan, ayo bangun Ikhwan, bangun. Bagaimana mau bangun rumah tangga kalau bangkit untuk diri kita sendiri aja kita tuh kayak masih belum kuat gitu. Kita ini apalagi laki-laki, dia itu akan menjadi sandaran untuk istrinya, sandaran untuk anak-anaknya, sandaran untuk orang tuanya. Jadi dia harus kuat. Ayo hafalkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, bareng-bareng. An khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Hafalnya semuanya. Malu ya? Iya. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ingat, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia menciptakan pasangan itu dari jenismu sendiri. Makanya jangan marah ya, jangan marah. Ketika engkau menikah suamimu pemarah, jangan marah, cepat-cepat taubat. Kenapa? Tanda kebesaran Allah yang pertama, dia ciptakan pasangan itu dari jenismu sendiri. Tapi kan saya bukan pemarah, Teh Yunda. Coba taubati, boleh jadi sebelum menikah engkau adalah orang yang sangat pemarah. Ya, terima, ikhlaskan. Ya, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Sebagaimana teteh-teteh, abang-abang ini bercermin, kira-kira kalau kalian bercermin, yang terlihat di cermin wajah siapa? Ya wajah sendiri, nggak mungkin wajahnya Song Hye Kyo kan? Yang laki-laki kalau bercermin nggak mungkin yang muncul wajahnya Ko Dennis kan? Pasti wajah sendiri. Begitulah jodoh. Nggak usah kita sibuk mencari tadi kata Ko Dennis. Sibuk saja menjadi yang terbaik, maka cerminmu akan memantulkan juga jodoh yang terbaik. Ya. Maka tadi ikhlas, melakukan segala sesuatu karena Allah, mengikhlaskan. Yang ketiga, melakukan yang terbaik selama menjadi jomblo fi sabilillah. Yuk bergerak. Karena dalam pergerakanmu ada banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak pernah tahu dalam pergerakan yang mana Allah titipkan jodoh. Engkau tidak pernah tahu kebelahan bumi bagian mana engkau akan bertemu dengan jodohmu. Maka fokus kita adalah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, hasilnya seperti apa? Bertawakal hanya kepada Allah. Fudail bin Iyad, seorang mantan perompak itu, dia pernah menasehati kita, ihsanul amal, amalan yang terbaik itu dua cirinya. Satu, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, caranya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk para jomblo, yuk mengikhlaskan. Kalau doi mau menikah di luar, silahkan. Kalau dia mau nyebar undangan, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Lakukan semuanya karena Allah. Kalau memang bukan dia jodoh kita, untuk apa kita paksa-paksa? Betul? Kita ikhlas melakukan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Yang ketiga apa? Melakukan yang terbaik tadi. Ya, selama kita masih sendiri, yuk coba kita ngaji. Coba kita benar-benar memperbaiki diri. Maka sehingga dengan izin Allah, Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah pun akan pilihkan jodoh yang paling baik untuk kita. Itu 3M. Apa aja tadi 3M? Menerima, mengikhlaskan, melakukan yang terbaik. Sepakat? Boleh diamalkan? Berarti no baper-baper klub lagi. Yang laki-laki no ngayal-ngayal lagi. Segera bangun pagi, kerja keras, rajin mengaji, maka insya Allah nanti dekat jodoh kita. Ya. Kemudian 3B. Apa saja B yang pertama? Bersyukur. Apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Bisa jadi saat kita sendiri Allah belum menambah pasangan atau anggota untuk keluarga besar kita karena kita jarang bersyukur. Iya, syukuri. Hari ini saya sendiri, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sendiri. Dengan kesendirian saya bisa punya waktu lebih banyak untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sendiri. Saya masih punya banyak waktu untuk membahagiakan orang tua. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dengan saya masih sendiri, saya bisa lebih khidmat
untuk bermunajat kepadamu. Syukur. Ketika kita mampu mensyukuri kesendirian, maka Allah akan tambahkan nikmatnya berupa dihadirkan jodoh untuk semakin menambah rasa syukur kita. Bersyukur. Yang kedua, setelah bersyukur, yaitu kita bersabar. Bersabar. Para jomblo ini kalau dihina, dibully, sudahlah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sudah, nggak usah diambil hati omongan orang. Ambil air wudhu, sholat, minta kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita sedang dizolimi orang, doa kita menjadi makbul, menjadi mustajab. Amin ya rabbal alamin. Dan B yang selanjutnya adalah bertawakal. Apa itu tawakal, Teh Yunda? Tawakal itu adalah setelah engkau sudah berikhtiar, lalu mungkin belum ada jawaban, maka engkau serahkan segala urusan hanya kepada pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya teman-teman, kemana kita labuhkan hati kita? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa dalam hidup ini Allah semua? Apa yang lebih berharga daripada Allah? Tidak ada. Harta, banyak ini orang kaya, punya harta dulunya, tapi tidak tenang karena tidak ada yang lebih berharga daripada kedekatan kita kepada Allah. Hari ini teman-teman pengen punya pasangan, tapi ingat, ketika punya pasangan bukan berarti masalah teman-teman selesai. Karena yang paling berharga bukan pasangan, tapi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, ini karena waktunya yang terbatas, baik, kami membuka sesi tanya jawab karena hari ini juga sesi curhat bareng Ko Denis dan Teh Yunda. Silahkan teman-teman yang mau curhat, Koh curhat dong Koh gitu. Teh curhat dong Teh. Tapi tenang, nggak akan dimarahin kayak Mama Dede. Ya.